Halo, selamat sore. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Windows dari masa ke masa. Yang pertama, yang kita ketahui, Windows adalah sebuah sistem operasi atau operating system yang diciptakan oleh Microsoft guna mengakomodasi kebutuhan pengguna awam. Keunggulan sistem operasi Windows: yang pertama, Windows digunakan. Kedua, compatible dengan banyak perangkat. Yang ketiga, plug and play. Yang pertama, Windows 1. Sistem operasi Windows generasi pertama lahir pada tahun 1985 atas prakarsa Billy Gates yang tak lain adalah founder Microsoft. Dalam versi perdana, Microsoft mencoba bereksperimen dengan fungsi grafis yang disebut GUI atau Graphics User Interface. Versi ini hanya memperluas Microsoft DOS dan menyediakan beberapa komponen. Komponen yang dimaksud seperti kalkulator, kalender, kartu file kartu, clipboard, viewer, jump, panel control, notepad, gambar, reversi, terminal, dan tulisan. Adapun kelebihannya, yang pertama, versi ini pertama kali menggunakan GUI. Kedua, memperluas kemampuan Microsoft DOS. Kekurangannya, yang pertama, versi ini memiliki banyak kekurangan dalam beberapa fungsionalitas, sehingga kurang populer di pasaran. Yang kedua, Windows 1.0 juga memiliki masalah dan kelemahan yang sama yang dimiliki oleh Microsoft DOS. Yang ketiga, jendela-jendela dalam Windows 1.0 hanya dapat ditampilkan di layar secara tile, sehingga jendela tersebut tidak dapat saling menimpa satu sama lainnya. Keempat, tidak ada semacam tempat yang digunakan untuk menyimpan berkas sebelum dihapus. Yang berikut, Windows versi 2. Windows generasi kedua lahir 2 tahun setelah Microsoft berhasil meluncurkan sistem operasi perdana. Pada versi ini, popularitas Windows sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya. Salah satu pemicunya antara lain adalah adanya penambahan aplikasi Microsoft Excel dan Microsoft Word. Windows 3 pada tahun 1990. Apakah Anda ingat dengan permainan kartu Solitaire? Game tersebut merupakan salah satu inovasi yang dihadirkan pertama kali di sistem operasi Windows 3 sekitar 30 tahun silam. Selain itu, Windows 3 juga menjadi seri pertama yang berhasil berkompetisi langsung dengan penjualan Commodore Amiga ataupun sistem operasi Macintosh milik Apple. Untuk versi ini, Microsoft juga sudah membekali Windows dengan dukungan 256 warna sehingga jauh lebih interaktif dibandingkan sebelumnya. Yang berikut, Windows 3.1 pada tahun 1992. Sistem operasi Windows 3.1 adalah versi pertama yang didistribusikan menggunakan perangkat CD-ROM. Pengenalan sistem operasi ini dibumbui dengan adanya penambahan game Minesweeper yang memerlukan RAM 1 MB, kehadiran font TrueType, dan beberapa gimmick lainnya. Adapun kelebihannya, yang pertama, memudahkan komunikasi antar anggota workgroup lainnya. Kedua, menggunakan sharing printer. Ketiga, memudahkan mengakses file dan program aplikasi yang berada di komputer lain. Keempat, administrasi sistem jaringan atau network relatif lebih mudah. Kekurangannya sebagai berikut. Yang pertama, nama berkas yang panjang, tampilan desktop yang minim, kurangnya proteksi terhadap sistem. Yang berikut, Windows 95 pada tahun 1995. Meski sudah menginjak usia 10 tahun, Microsoft masih mengandalkan Microsoft DOS sebagai penopang Windows 95. Pada versi ini terdapat beberapa ubahan ikonik yang bakal terus dipakai sampai sekarang. Beberapa di antaranya adalah penggunaan tombol Start di pojok kiri bawah, sistem 32 bit untuk melakukan multitasking, hingga penambahan Internet Explorer. Kelebihannya, yang pertama, adanya peningkatan sistem proteksi. Yang kedua, tampilan desktop lebih
Adapun kelebihannya, yang pertama, adanya peningkatan sistem proteksi. Yang kedua, tampilan desktop lebih baik dari versi sebelumnya. Yang ketiga, fasilitas bantuan yang terintegrasi fasilitas help apabila pemakai sedang menghadapi kesulitan dalam pengoperasian program ini lebih luas. Yang keempat, kemampuan memberi nama yang panjang pada file dan folder, maksimal 250 karakter. Kekurangannya sebagai berikut. Yang pertama, tidak bisa membaca RAM lebih dari 256 MB atau 16 byte dan 32 byte. Yang kedua, kekurangannya visual grafis yang sesuai dengan versi Windows 95 ini. Yang berikut Windows 98. Windows 98 ini dirilis pada tahun 1998. Pada umumnya, sistem operasi yang satu ini bisa dijuluki sebagai pembaharuan dari Windows 95. Namun, Windows 98 ini telah dianggap sebagai sistem operasi yang multitasking dan juga lebih stabil. Pengantar perangkat keras yang ada di dalam Windows 98 lebih banyak serta sistem penyimpanan menjadi lebih luas. Ini karena adanya dari sistem berkas FAT32. Kelebihannya yang pertama, lebih terjamin, memiliki akses ke Windows Update, ekstensi terbasis web untuk Windows 98, fasilitas pembacaan masalah yang baru dilengkapi perangkat. Yang kedua, lebih menghibur. Windows 98 dapat mendukung DVD dan digital audio. Jadi kita dapat memutar film dan audio digital berkualitas sangat tinggi pada komputer kita dan didukung oleh paket wallpaper, screen saver, icon 3D, pointer mouse yang unik. Nah, kekurangannya yang pertama, tidak ada versi 64 bit. Yang kedua, kemampuan multitasking yang sangat buruk. Yang ketiga, mudah crash. Yang berikut adalah Windows Millennium Edition 2000. Walaupun mampu menghadirkan sejumlah aplikasi penting untuk pengguna, pada kenyataannya, kiprah Windows Millennium Edition dianggap kurang bagus bagi sebagian orang. Pada tahun ini, Microsoft juga tercatat memperkenalkan versi Windows 2000 yang kemudian menjadi cikal bakal sistem operasi Windows XP di kemudian hari. Kelebihannya yang pertama, dapat mencari dan mengakses informasi yang lebih cepat, dilengkapi kemudahan pada saat bekerja dengan file, bekerja dengan web, bekerja dengan komputer lain yang terhubung, dan kemudahan lainnya. Untuk memudahkan mengelola file dan dokumen, Windows 2000 dilengkapi dengan My Network Place untuk menyimpan semua folder favorit Anda pada sistem jaringan. My Documents untuk memudahkan penyimpanan dan membuka file pribadi kita dan lain-lain. Yang kedua, pengguna dan network administrator. Pengguna dapat bekerja dengan lebih efisien karena sebagian besar komputer manajemen task telah diotomatiskan. Disertakannya wizard baru yang akan membantu mengatur konfigurasi perangkat keras. Kekurangan dalam fitur multimedia. Yang kedua, keamanan yang kurang tangguh. Berikut adalah Windows XP 2001. Jika dibandingkan generasi pendahulunya, Windows XP bisa dibilang merupakan versi paling sukses menarik pelanggan. Windows XP tercatat mampu bertahan selama lebih dari 10 tahun dari tanggal peluncuran, menyisakan berbagai memori mendalam bagi setiap user yang menggunakannya. Windows XP mengalami masalah klasik yang biasa terjadi pada setiap produk teknologi, yakni masalah keamanan. Popularitasnya yang tinggi ternyata menarik banyak hacker untuk mulai mengeksploitasi sistem Windows XP. Alhasil, program firewall yang sudah dibangun tidak mampu berkutik melawan potensi keamanan data user. Kelebihannya yang pertama, banyak software yang stabil berjalan di operating system ini. Tidak akan ada masalah antara software dan hardware. Microsoft Windows XP memiliki stabilitas yang tinggi terhadap sistem yang dimilikinya. Windows XP dapat digunakan untuk berbagai aplikasi secara real-time ke seluruh dunia. Kekurangannya yang pertama, harga lisensinya cukup mahal. Tidak adanya Java Virtual Machine seperti generasi-generasi Windows sebelumnya. Komunitasnya terlalu sedikit karena bersifat closed source, gampang terkena virus, dan sistem yang kurang stabil. Yang berikut Windows Vista 2006. Windows Vista adalah
adalah Windows Vista 2006. Windows Vista adalah salah satu sistem operasi yang dirilis pada tahun 2007, di mana Windows ini dikeluarkan dengan resmi untuk para bisnis. Windows Vista memiliki tampilan yang menarik dengan dukungan fitur-fitur terbaru dari Windows XP. Versi ini sangat nyaman, lebih smooth dan stabil, serta interface dari Windows Vista dapat memanjakan bagi para pengguna. Yang berikut Windows 7. Windows 7 dikeluarkan pada tahun 2009 yang merupakan sebuah pembaruan dari sistem Vista dan Windows Server 2008. Kelebihannya yang pertama, proses boot atau shutdown lebih cepat. Konsumsi daya CPU, hard disk, dan memori yang dibutuhkan sistem servis lebih sedikit. Mengoptimisasi perfetching baik untuk HD maupun SSD. Tampilan lebih bagus dari segi 3 dimensinya yang menonjol. Fitur security yang benar-benar ketat. Kekurangannya sebagai berikut. Beberapa aplikasi belum bisa beroperasi di Windows 7. Bug pada Windows Player 12, ada hardware yang bisa langsung dikenali di Vista tapi tidak di Windows. Yang berikut adalah Windows 8 2012. Windows 8 memiliki interface yang kelihatan berbeda dari Windows sebelumnya. Versi ini diperbanyak menu-menu untuk diakses dengan mudah dan bersifat Metro atau Millennium. Berikut adalah Windows 10 2015. Salah satu perubahan besar yang dibawa oleh Windows 10 adalah perbaikan pada fitur touchscreen friendly, sehingga para pengguna gadget yang mendukung fitur ini bisa lebih enjoy menjalankan aktivitas sehari-hari. Kelebihannya yang pertama, Windows 8 tidak membutuhkan upgrade PC. Jika Anda sudah menggunakan Windows 7 sebelumnya, maka Anda bisa gunakan Windows 8 ini tanpa harus upgrade atau bahkan ganti PC. Yang kedua, praktis buka aplikasi. Untuk berpindah aplikasi, cukup rapatkan mouse ke layar sebelah kiri. Jadi tidak perlu lock alt tambah tab seperti pada Windows 7. Lock screen pada Windows 8 tidak menutup semua program dan dokumen, tidak seperti lock off pada Windows sebelumnya. Kekurangannya adalah sebagai berikut. Sulit berpindah aplikasi. Mungkin Anda akan menganggap sepele hal mendrag aplikasi, namun tidak menggunakan aplikasi dengan jumlah yang banyak akan sangat mengganggu. Konten flash pada Windows 8 tidak bisa berjalan pada tablet. Mungkin Microsoft akan menjaga rahasia source code agar tidak dapat dibongkar. Yang berikut adalah Windows 10. Windows 10 merupakan Windows yang berteknologi canggih dan up-to-date serta interface yang semakin meningkat. Dengan secara keseluruhan dirilis pada tahun 2015 yang lalu dan ia mampu melaksanakan semua tugas dari pekerjaan Anda, yang pastinya ini jauh lebih praktis. Kelebihannya yang pertama, teknologi pertinjauan pada start menu. Kedua, kemampuan multitasking. Tiga, penambahan virtual desktop. Yang keempat, satu sistem operasi semua perangkat. Yang kelima, lebih stabil dari Windows 8. Kekurangannya sebagai berikut. Yang pertama, ditunjukkan untuk PC expert dan enthusiast. Yang kedua, banyaknya perubahan pada GUI yang membingungkan user. Yang berikut Windows Server 2012. Sebelum Windows 8 dibuat, Windows Server 2012 ini menjadi salah satu Windows yang dirilis setelah terlebih dahulu daripada Windows 8, di mana Windows Server 2012 dirilis pada tahun 2012 bulan September, sedangkan Windows 8 dirilis pada tahun 2012 bulan Oktober. Nah, teman-teman, jadi sekian pembahasan kita mengenai sejarah Windows dari masa ke masa. Jika ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih.